Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah. Hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah, Minggu Paskah. Kristus telah bangkit. Ada sebuah kisahnya tentang dua anak kembar yang berada di dalam kandungan. Mereka bertumbuh bersama di dalam kandungan ibunya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan mereka lalui bersama-sama. Dan mereka merasa nyaman di dalam kandungan ibunya karena semuanya tercukupi. Makanan tercukupi, lingkungan di mana mereka tinggal sangat enak. Mereka bisa bergerak bersama-sama ke sana kemari. Dan mereka banyak berdialog betapa menyenangkan tinggal di dalam kandungan ibu. Ketika tiba saatnya untuk lahir ke dunia, salah satu dari anak kembar ini mengatakan, "Aku tidak mau dilahirkan. Aku mau tetap tinggal di dalam kandungan ibu." Yang lainnya mengatakan, "Nggak bisa, kita harus lahir. Karena untuk itulah kita berada dalam kandungan ini. Kandungan ini tidak akan muat untuk kita tinggali selama-lamanya." Tapi yang satunya lagi bersikeras, "Apakah kamu yakin nanti setelah kita lahir, kita akan mendapatkan tempat yang nyaman seperti yang kita alami dalam kandungan ini? Kita belum pernah ketemu ibu kita. Apakah nanti dia akan sungguh-sungguh memperhatikan kita? Jangan-jangan kita nggak punya ibu." Mereka berdebat di dalam kandungan. Tapi akhirnya mereka harus lahir ke dunia. Dan ketika mereka lahir ke dunia, mereka menangis. Mereka harus bernafas sendiri. Mereka harus makan sendiri. Namun ternyata mereka mempunyai ibu yang mendekap mereka di dalam kehangatan, yang membuat mereka merasa tenang, merasa nyaman, terlindungi. Hidup mereka terjamin. Kisah mengenai dua anak kembar di dalam kandungan mungkin bisa menceritakan secara terbalik pengalaman tentang kebangkitan. Kebangkitan adalah kelahiran baru. Kebangkitan adalah lahir masuk ke dalam kehidupan kekal. Dan pada hari raya Paskah ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Saat Allah membawa kita semua melewati kematian menuju kepada kehidupan yang baru. Kristus menjadi yang sulung. Kristus menjadi yang pertama. Dan kita yang percaya kepada Kristus, kita mengikuti Dia. Kita akan mengalami pengalaman yang sama seperti Kristus. Maka pewartaan kebangkitan Kristus bukan menceritakan bagaimana caranya Kristus bangkit. Waktu Dia bangkit, langsung duduk atau langsung berdiri, langsung berjalan atau berpakaian dulu. Semuanya itu tidak relevan. Yang diceritakan dalam pengalaman kebangkitan adalah perubahan yang terjadi pada diri para murid. Ketika mereka dulu dalam situasi ketakutan, setelah kebangkitan, mereka berada dalam situasi kegembiraan, keberanian. Mereka yang sebelumnya sembunyi dan tidak mau menampakkan diri kepada orang lain, kini mereka berani keluar rumah dan justru kemudian menceritakan
kemana-mana siapakah Yesus. Karena peristiwa kebangkitan memberikan mereka peneguhan bahwa setelah kematian ini ada kehidupan. Allah menyediakan hidup baru bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang mengikuti Kristus. Pada bacaan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Petrus memberi kesaksian di depan perwira Kornelius mengenai Yesus. Mulai saat Yesus berkarya di Galilea sampai dengan peristiwa sengsara dan salib di Yerusalem dan kemudian kebangkitannya. Maka di dalam Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9, di sana ditegaskan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Santo Paulus pada bagian yang lain mengatakan bahwa kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kita tidak lagi mempunyai pengharapan tentang arah jalan hidup kita. Kita semua akan mati. Tapi setelah mati kita mau kemana? Kalau Kristus tidak pernah bangkit, kita akan tetap berada dalam kegelapan dan ketidakjelasan. Tapi berkat salib, di mana Yesus wafat, kemudian dimakamkan dan bangkit, kita mengetahui dengan jelas arah perjalanan hidup kita. Kalau kita berpegang pada Yesus, kalau kita mengikuti Yesus, kita akan mengalami kebangkitan seperti Yesus. Kemuliaan itu disediakan oleh Allah Bapa. Karena Yesus taat, Yesus setia. Dalam seluruh hidupnya, Yesus sungguh-sungguh hanya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapanya demi kebaikan manusia. Dan kalau kita mengikuti teladan Yesus, kita akan mengalami hal yang sama yang dialami oleh Yesus. Sekali lagi, virus corona yang sedang melanda dunia mengajari kita bagaimana kita mesti berubah. Saya yakin virus ini bukan dari Allah. Allah tidak dengan sengaja menyebarkan virus ini. Tapi virus ini muncul karena kesalahan manusia sendiri. Gaya hidup manusia yang keliru, yang mengakibatkan virus ini kemudian muncul dan menyebar kemana-mana. Namun, banyak orang merenungkan bahwa Tuhan Allah bisa menggunakan virus ini untuk mempertobatkan manusia, untuk memperbaharui hidup manusia. Karena selama ini mungkin kita melihat gereja penuh, tempat ibadah penuh. Akan tetapi setelah selesai beribadah, manusia ternyata tidak banyak berubah. Kita tetap marah-marah, kita tetap korupsi, kita tetap berbuat salah, dan macam-macam. Seolah-olah peribadatan kita hanya merupakan rutinitas. Kita hanya melakukan kewajiban saja. Kita tidak sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Allah dan diubah olehnya. Virus corona ini membuat kita semua terkunci di rumah. Kita tidak bisa pergi ke gereja. Kita tidak bisa pergi leluasa. Kita harus tinggal bersama dengan keluarga. Inilah saat kita harus berubah.
Keluarga yang biasanya hanya menjadi tempat singgah, sekarang harus kita beri makna baru. Keluarga kita adalah tempat di mana kita tumbuh, berkembang, membangun hidup. Maka keluarga ini penting, harus dipelihara, harus bertumbuh dalam cinta kasih. Hidup beragama juga bukan hanya sekedar kewajiban. Pergi ekaristi, setelah itu pulang, dan hidup kita sama saja. Wabah ini mengajak kita untuk berubah. Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan dalam Yesus Kristus? Apakah ekaristi yang kita rayakan? Dan kita menerima tubuh Kristus sebagai tanda persatuan kita dengan Allah, sungguh-sungguh telah mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik, sebagaimana dikehendaki oleh Allah, sebagaimana terjadi pada Yesus. Para murid setelah kebangkitan, mereka mengalami hidup baru. 2 anak kembar yang di dalam kandungan. Setelah dilahirkan, mereka mengalami sukacita karena mereka menemukan ibu yang mencintai mereka, yang membuat mereka bisa tumbuh, berkembang dengan baik. Kita juga mempunyai Allah yang mencintai kita, yang ingin kita bertumbuh, berkembang dengan baik. Semoga pengalaman Paskah ini, pengalaman kebangkitan ini, membuat kita sungguh-sungguh bangkit menjadi manusia yang baru. Kita harus berubah menjadi lebih baik, sebagaimana Kristus telah memberi kita teladan bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Allah Bapa kita. Tuhan memberkati kita semua.